Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul Lion, dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang seorang anak kecil yang terpisah dari keluarganya saat berusia 5 tahun dan akhirnya diadopsi oleh suami istri asal Australia. Hingga 25 tahun kemudian, ia kembali ke India untuk mencari orang tua kandungnya. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang kakak adik yang menjadi pekerja buruh keras bernama Gudu dan adiknya bernama Saro. Mereka kerap mencuri batu bara di kereta api yang melintas dekat perkampungan untuk ditukar dengan susu. Di mana saat mereka sedang menukar susu, Saro menginginkan makanan jelebi atau kerupuk. Karena kondisi ekonomi yang sulit, Gudu pun hanya bisa mengatakan bahwa suatu saat ia akan membelikannya sebanyak yang adiknya mau. Mereka tinggal bersama ibu dan adik perempuannya yang masih balita. Sepulang kerja, kakak adik tersebut membawa susu untuk dibagi bersama ibu dan adiknya. Kemudian ibunya bertanya-tanya dari mana mereka dapatkan susu tersebut, namun Saro dan Gudu hanya terdiam. Setelah itu, ibunya meminta Saro untuk menjaga adiknya karena ia akan pergi bekerja sebagai pengangkat batu. Keluarga yang miskin mengharuskan Gudu untuk bekerja malam hari dan ia pun pamit bekerja kepada Saro, akan tetapi Saro meminta untuk ikut bersamanya. Mendengar hal itu, Gudu pun menolak dengan alasan bahwa adiknya itu terlalu dini untuk bekerja sebagai kuli panggul, namun Saro memaksa dan meyakinkannya dengan menunjukkan bahwa ia juga dapat diandalkan. Hal itu membuat Gudu tidak dapat menolaknya dan memutuskan untuk membawa Saro bersamanya. Kemudian mereka berangkat menggunakan kereta, namun hingga kereta berhenti Saro pun tertidur. Hal itu membuat sang kakak menjadi merasa kasihan kepada adiknya, hingga akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Saro di stasiun dan sang kakak berjanji bahwa ia akan kembali dengan membawakan makanan jelebi kesukaan untuknya. Tak hanya itu, ia meminta Saro untuk menunggunya di tempat yang sama. Pagi harinya, Saro terbangun dari tidurnya dan mencari Gudu. Kemudian Saro terjebak di dalam kereta kosong selama beberapa hari yang mengantarkannya ke Kalkuta, di mana jaraknya hampir 2000 km dari rumahnya, dan ia pun mengalami kesulitan untuk kembali. Saro terus mencari petunjuk agar ia dapat kembali ke rumah bersama ibunya. Hingga ia bertemu dengan anak-anak seperantarannya yang tinggal di jalanan. Saro bertemu dengan seorang teman yang menawarkan tempat untuk tidur, namun pada pertengahan malam terdapat para preman membawa anak-anak jalanan untuk bekerja dengannya. Kemudian Saro berhasil meloloskan diri dan bertahan hidup di kolong jembatan. Pagi hari, Saro bertemu dengan para umat Hindu yang sedang melakukan peribadatan di pinggir sungai. Saro mulai merasa kebingungan dan berjalan tanpa arah dan tujuan. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita separuh baya yang mencoba mendekati Saro dan memberikan perhatian untuknya. Wanita tersebut menawarkan makanan kepada Saro. Karena kondisi Saro yang sangat lapar, ia pun memutuskan untuk mengikuti wanita tersebut ke rumahnya. Sesampainya di sana, Saro sangat senang karena ia diperlakukan seperti anak dari wanita tersebut. Saro menceritakan bahwa ia tidak dapat kembali ke rumah dan ia meminta bantuan kepada wanita tersebut untuk membantunya menemukan keluarganya. Wanita tersebut sangat baik kepada Saro, tak hanya memberikan makanan, ia juga membersihkan badan Saro dan mengatakan bahwa pagi hari akan datang seorang pria baik bernama Rama. Ia dapat menolong semua orang termasuk Saro untuk menemukan ibunya. Pagi hari, Saro sangat terkejut dengan kedatangan pria di rumah wanita tersebut.
Ia mengira bahwa pria tersebut bernama Rama yang dikatakan oleh wanita itu. Melihat hal itu, Saro sangat senang karena sebentar lagi ia akan kembali bersama keluarganya. Namun ternyata ia mengetahui bahwa orang-orang tersebut ternyata terlibat dalam sindikat perdagangan anak. Mengetahui hal itu, Saro merasa sangat ketakutan dan berlari pergi meninggalkan rumah tersebut. Malam harinya, Saro kembali menjadi anak jalanan dan tinggal di kolong jembatan. Seringkali ia merindukan ibunya dan meminta maaf kepadanya bahwa ia tak dapat lagi membantu untuk mengangkat batu. 2 bulan telah berlalu, Saro bertahan hidup menjadi seorang gelandangan. Ia memungut sampah-sampah di tempat pembuangan sampah. Hingga suatu hari, ia menemukan sebuah sendok berwarna emas. Kemudian ia duduk dan memandangi seorang pria di dalam restoran yang sedang makan menggunakan sendok mirip dengan milik Saro. Melihat itu, Saro pun menirukan pria tersebut karena ia sangat merasa kelaparan, hingga akhirnya Saro menyita perhatiannya. Kemudian pria tersebut menemui Saro untuk memberi makanan sambil menanyakan keluarganya, namun Saro hanya terdiam karena ia tidak mengerti bahasa yang digunakan oleh penduduk sekitar. Setelah itu, Saro dibawa ke kantor polisi oleh pria tersebut dan menanyakan dari mana ia berasal. Namun Saro hanya mengatakan Ganestelle. Sang polisi pun tidak mengerti di mana kota tersebut. Karena merasa kebingungan, akhirnya sang polisi menyebarkan daftar orang hilang untuk membantu Saro menemukan keluarganya. Sambil menunggu kabar, Saro akhirnya dibawa ke panti asuhan. Sesampainya di panti asuhan, Saro melihat banyak anak-anak seperantara yang senasib dengannya. Di panti asuhan tersebut, Saro mendapatkan kehidupan yang layak seperti mendapatkan baju, tempat tidur, makanan, bahkan sekolah. Namun di sana ternyata anak-anak tersebut kurang mendapatkan perilaku yang baik dan para pengasuhnya seperti para berandalan yang selalu membawa tongkat. Suatu hari, Saro dipanggil oleh ibu pemilik panti. Ia memberitahu kepada Saro bahwa ia telah menyebarkan foto Saro di semua surat kabar India, namun ia tidak pernah mendapatkan kabar dari orang tuanya. Mendengar hal itu, Saro sangat sedih. Kemudian ibu panti menawarkan kepada Saro bahwa terdapat sepasang suami istri dari Australia yang ingin mengadopsi Saro karena ibu panti yakin bahwa Saro adalah anak baik dan penyayang kepada orang tuanya. Kemudian, Saro bersama teman-teman lainnya belajar mengenai negara Australia seperti halnya belajar berbicara bahasa Inggris, belajar menggunakan garpu, sendok, dan pisau. Hal ini berarti bahwa Saro menyetujui bahwa ia akan tinggal bersama orang tua barunya di Australia. Pada tahun 1987, Saro telah tiba di Hobart, Australia untuk bertemu dengan orang tua barunya. Pada pertemuan pertamanya, orang tua baru Saro memberikan boneka kepadanya. Hal ini membuat Saro sangat senang dan yakin bahwa mereka adalah orang yang baik. Begitu juga dengan orang tua baru Saro yang sangat senang atas kehadirannya di rumah mereka, bahkan sang ibu memperlakukannya seperti anak kandungnya sendiri. 1 tahun telah berlalu, ternyata orang tua baru Saro memutuskan untuk mengadopsi anak kembali sebagai teman Saro yang bernama Mantos. Ia merupakan teman sepantarannya saat berada di panti asuhan bersama Saro, dan ia juga mempunyai penyakit kelainan bahwa ia tidak dapat mengontrol emosinya dan selalu menyakiti diri sendiri. Melihat hal itu, orang tuanya selalu sabar merawatnya dan mendampinginya. Pada suatu malam, Saro melihat sang ibu yang sangat terpukul dengan penyakit yang diderita Mantos. Melihat hal itu, Saro berubah menghibur dengan menghapus air matanya serta memeluk sang ibu. 20 tahun telah berlalu, Saro tumbuh menjadi pria dewasa dan tampan dengan kasih sayang yang hangat dari orang tuanya. Tak hanya itu, Saro juga meraih banyak prestasi dan memulai pendidikan manajemen hotel di Melbourne. Di kota tersebut, Saro juga memulai kisah percintaannya dengan seorang wanita yang bernama Lucy. Saro sangat mengagumi kecerdasannya hingga ia berusaha memikat hatinya. Semakin hari, Saro dan Lucy semakin dekat hingga mereka memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan. Pada sebuah pertemuan mahasiswa, Saro melihat makanan khas India yaitu jalebi, di mana makanan tersebut adalah makanan yang ia ingin beli bersama kakaknya. Saro mulai teringat dengan sang ibu dan kakaknya Gudu.
Dengan ingatan yang samar-samar, Saro pun menceritakan dari mana dirinya berasal dan ia tersesat serta tidak mengetahui tempat tinggalnya. Saro hanya teringat bahwa dirinya tertidur di dekat sebuah tangki air besar yang berjarak hanya beberapa kilometer dari stasiun Ganestelai. Mendengar hal itu, seorang temannya membantu Saro untuk memanfaatkan teknologi Google Earth di mana ia bisa menemukan tempat di mana saja dari manapun. Namun Saro memilih untuk tidak mencarinya dan membahasnya karena ia sudah sangat lama dan ingatannya pun hanya samar-samar. Namun walaupun demikian, hal itu membuat Saro semakin terus kepikiran tentang keluarganya hingga ia akhirnya memutuskan untuk mencari informasi di internet. Hingga pada tahun 2010, Saro belum berhasil mencari keluarganya di India hingga permasalahan ini membuat ia semakin tenggelam dan semakin kuat untuk menemukan mereka. Begitu juga dengan cintanya kepada Lucy, Saro juga menunjukkan keseriusannya dengan Lucy dan mulai memperkenalkan keluarga Saro kepada Lucy. Ketika berada di rumah, sang ibu menceritakan prestasi yang diraih oleh Saro semasa kecilnya kepada Lucy. Lucy semakin dekat dengan keluarga Saro, namun pada saat makan malam, Lucy terkejut karena orang tua angkat Saro tidak diperbolehkan mengetahui tentang rencananya. Tak hanya itu, keadaan semakin menegang saat Mantos datang dan mengikuti acara makan malamnya. Mantos yang kini tinggal terpisah dengan orang tuanya karena ia selalu tidak bisa mengendalikan diri dan membuat sang ibu terluka. Saro tidak menyukai kedatangannya dan mengatakan bahwa ia bukanlah kakaknya karena mereka berbeda. Mendengar hal itu membuat Mantos sangat marah dan emosinya tidak dapat dikendalikan dengan melukai dirinya sendiri. Saro terus kepikiran tentang keluarganya itu hingga permasalahan ini berdampak pada kisah cintanya. Lucy merasa sangat jengkel kepada Saro karena perlakuannya terhadap Mantos dan ketidakjujuran Saro terhadap Lucy. Hal ini membuat keadaan semakin memanas hingga Saro memutuskan untuk mengakhiri hubungannya bersama Lucy. Saro terus mencari keberadaan keluarganya di India, usahanya tidak sia-sia dan sedikit demi sedikit ia menemukan titik terangnya. Pada sebuah pusat perbelanjaan, Saro tidak sengaja bertemu dengan Lucy. Kemudian Lucy menceritakan bahwa dirinya telah mengunjungi ibu angkat Saro dengan kondisi yang tidak sehat dan ia juga meminta Saro untuk mengunjunginya. Kemudian Saro mengunjungi sang ibu dan meminta maaf karena ia tidak bisa menjadi anak yang baik karena ia bukan anak kandungnya dan ia merindukan keluarga aslinya. Tak hanya itu, ia juga mengatakan kepada ibunya bahwa hidupnya tidak akan seperti ini jika ia mempunyai anak kandung. Namun jawaban sang ibu membuat Saro menjadi bersalah karena sang ibu mengatakan bahwa ia sengaja memilih untuk tidak memiliki anak karena ia memberikan kesempatan kepada anak-anak jalanan untuk menjadi lebih baik. Kemudian Saro mendatangi Mantos dan meminta maaf atas perbuatan kepadanya. Mendengar hal itu membuat Saro sangat menyesal dan memilih untuk tidak melanjutkan penelusurannya. Pada malam hari saat sedang memandangi laptop secara tidak sengaja, Saro teringat jelas dan menemukan titik rumahnya. Hal ini membuat Saro sangat senang dan memberitahu Lucy bahwa ia menemukan rumahnya. Lucy pun mengizinkan Saro untuk menemui keluarganya di India, begitu juga dengan kedua orang tua angkatnya yang sudah mengetahui rencana Saro. Mereka juga sangat senang dan berharap bahwa ia menemukan keluarganya dan berharap bahwa ia sangat bangga memiliki putra yang tampan dan cerdas. Keesokan harinya, Saro pergi ke India. Sesampainya di sana, ia langsung menuju rumah keluarganya yang ia cari bertahun-tahun. Namun ternyata semua bangunannya telah berubah. Melihat hal itu, Saro pun hampir putus asa. Namun ternyata seorang pria parubaya yang terkenal dengan kepala dari desa tersebut melihat foto Saro semasa kecilnya, lantas ia langsung mengantarkannya kepada sang ibu. Setelah itu, Saro pun bertemu dengan sang ibu dan ia tidak menyangka bahwa Saro masih hidup. Saro sangat senang karena dapat bertemu dengan ibu dan adik perempuannya, namun tidak dengan Gudu, sang kakak yang telah meninggalkannya terlebih dahulu. Saro menceritakan kepada orang tua angkatnya bahwa ia sangat senang telah bertemu dengan keluarganya selama bertahun-tahun.
Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih karena telah merawatnya dan membesarkannya hingga ia dewasa dan penuh dengan kasih sayang. Seperti itulah kisah perjuangan Saro untuk bertemu dengan keluarganya. Dari sini kita belajar bahwa keluarga adalah segalanya yang memiliki tingkat kenyamanan dan ketenangan tertinggi. Sekeras apapun kehidupan, di balik itu Tuhan memiliki tujuan agar masa depan menjadi mapan. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.